Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Ganesha Operation. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kita semua dalam kondisi yang sehat selalu. Amin. Di hari yang baik ini, kita belajar bareng yuk dalam program Belajar di Rumah Bersama GO. Program edukasi yang spesial ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Lombok TV, dan Ganesha Operation. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Setiawan Budi Sartati atau biasa dipanggil Kak BD, pengajar bidang studi matematika. Kita akan membahas beberapa soal mata pelajaran matematika dalam rangka persiapan penilaian akhir semester atau PAS kelas 7 dan kelas 8 serta persiapan ujian masuk perguruan tinggi UTBK SBMPTN untuk matematika tes potensi skolastik. Kita lihat soal-soalnya yuk. Oke, kita mulai dari nomor 1. Yang kita bahas adalah kelas 7 SMP. Nilai yang belum diketahui supaya pernyataan titik-titik per 24 sama dengan 26 per 48. Oke, perhatikan baik-baik. Kita bahas soalnya. Yang nomor 1. Nilai yang belum diketahui supaya pernyataan titik-titik per 24 sama dengan 26 per 48. Sekarang, mari lihat penjelasan dari kakak. Sama dengan 26 per 48. Nah, untuk mencari nilai dari titik-titik di sini, kita bisa misalkan titik-titik sebagai X. Langkahnya sederhana sekali, perhatikan ya. X per 24 sama dengan 26 per 48. Nah, yang diminta itu adalah mencari nilai X. Lalu bagaimana caranya? Tentu kita harus mengeliminasi 24. Langkahnya sama-sama kita kali 24 ruas kiri dan ruas kanan. Berarti ini dikali 24 kali 24. Dengan demikian kita bisa sederhanakan sekarang. Habis. Kemudian 24 per 48 kita sederhanakan, berarti 48 dibagi 24 sama dengan 2. Nah, dengan demikian tinggal 26 dibagi 2 sama dengan 13. Dengan demikian X sama dengan 13. Sekarang coba kita lihat soalnya. Dan jawabannya adalah yang B. Saya kira gampang sekali. Baik, untuk soal selanjutnya masih dalam kelas 7. Nah, sekarang kita beranjak tentang perbandingan. Dalam hal ini tentang perbandingan berbalik nilai, karena antara pekerja dengan hari. Semakin banyak pekerja, semakin cepat selesai pekerjaan tersebut. Nah, di sini diketahui 24 hari yang dijanjikan untuk selesai pekerjaan tersebut oleh 12 orang. Tetapi 4 orang ternyata ditugaskan di pekerjaan yang lain. Otomatis berkurang pekerjaannya sekarang. Berarti menjadi 24 dikurangi 12 dikurangi 4 sama dengan 8 pekerja. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Sekarang perhatikan penjelasan dari kakak. Nah, diketahui di sini awalnya pekerjanya 12, tetapi kemudian karena suatu hal dipekerjakan di tempat lain 4 orang, berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Oke, 8. Dan yang ditanyakan adalah berapa hari supaya terselesaikan tepat waktu. Kita misalkan sebagai X lagi. Oke. Dengan demikian karena perbandingan berbalik nilai berarti menjadi 12 dikali 24 sama dengan 8 dikali X. Oke, sama-sama kita bagi dengan 8. Kita sederhanakan, berarti menjadi X sama dengan 12 dikali 24 per 8. Sederhanakan saja. Berarti 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 kali 12 sama dengan 36. Berarti X sama dengan 36. Oke, sederhana kan? Baik, sekarang kita lihat ke soalnya. Dengan demikian jawabannya sama dengan 36 hari. D. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Sekarang kita beranjak ke kelas 8. Nah,
gradien garis persamaan garis yang melalui titik 2,-1 dan 4,7. Nah, ini berbicara tentang persamaan garis sekarang materinya kelas 8. Nah, diketahui ada dua titik dan ingin mencari gradien. Biasa kita memisalkan gradien atau menyimpulkan gradien sebagai M. Baik, sekarang perhatikan penjelasan kakak. Diketahui X1, Y1 nya itu sama dengan 2,-1. Kemudian X2, Y2 nya sama dengan 4,7. Jadi adik-adik bisa memisalkan ini sebagai X, di sini sebagai X1 juga boleh, ini sebagai X2 juga boleh, tetap sama hasilnya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Untuk mengetahui gradien yang kita simbolkan sebagai M, itu kalau sudah seperti ini ada dua titik, kita bisa menggunakan konsep yang sudah diketahui, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal disubstitusi sekarang. Y2 nya berapa? 7 min Y1 min 1 per X2 nya, X2 diketahui itu adalah 4 dikurangi X1 nya sama dengan 2. Dengan demikian 7 dikurangi min 1 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8 per 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Masih kelas 8 dan masih berbicara tentang persamaan garis lurus. Tetapi sekarang materinya tentang bagaimana mencari persamaan garis lurus yang diketahui titiknya. Dan tugas kita adalah mencari gradien. Diketahui ada garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik 1,1, yaitu 4x min 7y sama dengan 0. Baik. Sekarang perhatikan penjelasan kakak, kita akan bahas. Kita mulai dari persamaan garisnya dulu. Nah, persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik 1,-1, diketahui gradiennya pasti sama karena sejajar. Berarti gradiennya menjadi gradien yang kita simbolkan dengan M. M sama dengan min X per Y, berarti min 4 per 7. Min 4 per min 7 ya, atau sama dengan 4 per 7. Nah, garis ini sejajar dengan titik yang melalui 1,-1. Dengan demikian gradiennya sama, berarti persamaan garisnya titiknya tadi itu adalah 1,-1. Dengan demikian persamaan garisnya adalah Y min Y1 min 1 berarti oke, sama dengan M nya 4 per 7 dikali X min 1. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik gampang untuk mengoperasikannya. Bahasa sederhananya kali silang ya. 7Y min kali min plus 7 sama dengan 4X min 4. Atau kita mereka menjadi 7 tambah 4 sama dengan 11. Ini menjadi 4X min 7Y. Nah, gampang bukan? Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah C. Baik, sekarang kita lanjut soalnya. Masih ke kelas 8 dan sekarang berbicara tentang fungsi. Diketahui fx sama dengan 8 dan gx sama dengan x. Diminta mencari f2 ditambah dengan g min 1 negatif 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, perhatikan bahwa fx sama dengan 8 itu maknanya setiap nilai x, berapapun nilai x, hasilnya adalah 8. Kemudian, yang gx sama dengan x, berapapun x yang dicari, berarti hasilnya adalah x. Baik, sekarang perhatikan penyelesaian dari kakak. Sama dengan x, ditanyakan f2 ditambah g min 1 sama dengan dg. Nah, baik, sekarang perhatikan penjelasan dari kakak. Nah, F2 ditambah G min 1. F2 nya berapa tadi?
Fx sama dengan 8. Dengan demikian bahwa F2 juga sama dengan 8. G min X sama dengan Gx sama dengan X. Dan demikian G min 1 ya tetap sama dengan min 1. Jadi F2 ditambah G min 1 sama dengan F2 ditambah G min 1 sama dengan 8 ditambah min 1 sama dengan 7. Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah ya, 8 ditambah min 1 sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah C. Nah, oke, tidak ada masalah saya kira ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada soal UTBK untuk TPS yang matematika. Diketahui hasil penyembelahan dari 8x min 3y per 3 ditambah x plus 5y per 2. Kita diminta untuk mengoperasikannya. 8x min 3y per 3 ditambah x plus 5y per 2. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Oke, sekarang perhatikan penjelasan dari kakak. Untuk menyelesaikan soal tentang pecahan, tentu hal yang selalu kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya berbeda, 2 dan 3, berarti kita tinggal kalikan. Sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Tinggal dikali silang. 2 dikali 8x min 3y ditambah 3 dikali x plus 5y. Saya kira nggak terlalu sulit. 2 kali 8, 16x min 6y ditambah 3x ya ditambah 3x plus 15y per 6. Oke. Nah, tinggal dioperasikan. 16 ditambah 3 ya 19x, kemudian min 6y ditambah 15y berarti sama dengan 9. Oke. Per 6. Oke, inilah jawabannya. Nah, sekarang coba kita lihat ke soalnya. Sekarang mana jawaban yang tepat? Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, 19x plus 9y per 6. Oke, kita ke soal selanjutnya. Saya kira tidak terlalu sulit soal untuk TPS ya. Soal selanjutnya, untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan 3 sendok kopi dan 2 creamer. Nah, jika digunakan 5 sendok kopi dan A creamer, nah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P 3A, Q 10. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Oke, sekarang perhatikan penjelasan dari kakak. Baik. Diketahui 3 sendok kopi sama dengan 2 creamer. Ini perbandingannya. Nah, demikian sekarang bagaimana dengan 5 sendok kopi? Berarti 5 per A. Dengan demikian A berarti sama dengan 5 kali 2 10 per 3. Jadi ketemu nilai A-nya. Nah, sekarang baru kita beranjak ke P dan Q-nya. P itu sama dengan 3A. Berarti sama dengan 3 dikali 10 per 3 sama dengan 10. Q-nya diketahui sama dengan 10 juga. Dengan demikian, kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Sekarang kita lihat ke soalnya. Jadi jawabannya adalah C, P sama dengan Q. Oke. Gampang ya? Oke. Selanjutnya, diketahui X berada di antara 0 dan 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini tentu untuk menyelesaikannya kalian harus mengetahui bentuk dari P dan bentuk dari Q terlebih dahulu. Bagaimana bentuk dari P dan Q? Sekarang perhatikan penjelasan dari kakak. Yuk.
itu berbentuk 1 min X pangkat 4 per 1 min X pangkat 2. Nah, kita bisa memanipulasinya. Ini bentuknya menjadi sama dengan 1 pangkat 2 min X pangkat 2, atau nggak usah diulang X pangkat 2, nggak apa-apa kok. Oke, per 1 plus X pangkat 2 per 1 min X pangkat 2. Jadi bisa disederhanakan. Nah, bentuk P ini membentuk 1 plus X kuadrat. Ini bentuk P. Nah, kemudian bentuk Q-nya tadi, bentuk Q, diketahui Q itu berbentuk 2 plus X. 2 plus X. Nah, sekarang yang perlu kita bandingkan, bagaimana membandingkan 2 plus X dan 1 plus X kuadrat. Nah, kita kembali ke soalnya. Diketahui soalnya tadi berbentuk X berada di antara 0 dan 5. Ingat, X berada di antara 0 dan 5. Sekarang perhatikan kembali ke penjelasan saya. Perhatikan. Oke, kita mulai dari P dulu. Kita mulai dari P dulu. Perhatikan bahwa X berada di antara 0 dan 5. Sekarang saya kuadratkan menjadi 0 lebih kecil dari X kuadrat lebih kecil dari 25. Kita kuadratkan. Kita mau mengarah ke sini, ke P-nya. Kemudian sekarang ditambah 1, berarti 1 lebih kecil dari X kuadrat plus 1 lebih kecil dari 26. Dengan demikian, disimpulkan bahwa P berada di antara 1 dan 26. Oke, simpan yang ini ya. Ini yang daerah penyelesaian dari P. Sekarang kita ke Q-nya sekarang. Sama, kita berangkat dari 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. X plus 2, berarti sama-sama kita jumlahkan dengan 2. Berarti 0 tambah 2, 2. X plus 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Dengan demikian, Q berada di antara 7 dan 2. Nah, sekarang kita menggunakan garis bilangan untuk melihat daerahnya. Oke. 1, enggak apa-apa lah, 26. Kemudian 2 ada 7. Oke. Oke, kemudian. Nah, daerah penyelesaian dari P itu antara 26, di sini P-nya ya, di sini Q-nya. P berada di antara 1 dan 26, sedangkan Q berada di antara 2 dan 7. Artinya apa? Perhatikan di sini bahwa nilai P juga berada pada daerah Q. Nilai P juga kadang lebih kecil dari Q. Nilai P juga kadang lebih besar dari Q. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Coba kita lihat soalnya sekarang. Jadi penyelesaiannya itu adalah, jadi hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan, atau informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ini tentang himpunan, tentang himpunan yang diarsir. Nah, kalau dari gambar tersebut, jika dibuat dalam bentuk himpunannya, manakah daerahnya? Oke. Nah, ini ya soal yang menarik sekali untuk kita selesaikan ya. Baik, sekarang baik, kita coba selesaikan. Sekarang perhatikan penjelasan dari kakak. Oke. Perhatikan penjelasan dari kakak. Nah, perhatikan lingkaran yang C. Ini semua daerah C maknanya kan? Semua daerah C yang ikut masuk di sini. Dengan demikian kita bisa mengatakan C. Daerahnya adalah C. Buat C langsung. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah ini, daerah ini. Perhatikan daerah ini. Ini kan maknanya irisan dari A dan B. Dengan demikian ini kan digabung sama irisan ini kan, karena ada kesamaan dibuat jadi satu seperti ini. Berarti gabungan dari A iris
B. Sederhana sekali. Sekarang kita lihat ke soalnya, mana yang tepat jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E, C gabung A iris B. Gampang sekali. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, ini soal terakhir. Ini tentang persamaan garis. Ada deckingnya. Kebetulan memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X di titik 3,0 dan sumbu Y di titik 0,-2. Baik, perhatikan bagaimana menyelesaikannya. Ini daerah yang penyelesaiannya. Oke. Nah, untuk menentukan bagaimana persamaan garisnya, kita bisa menggunakan konsep decking. Konsep deckingnya perhatikan. Decking. 3 di X berarti 3 dikali dengan Y. Kebalikannya. Menjadi 3Y. Kemudian negatif 2 di Y berarti dikali dengan X min 2X sama dengan 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Nah, inilah persamaan garisnya. Sederhana sekali. Gampang dengan konsep decking. Gampang sekali dengan konsep decking. Bagaimana langkah selanjutnya ketika sudah menemukan persamaan garisnya? Kita cek 0,0, paling sederhana 0,0. Jika nanti ketika kita cek di 0,0, pernyataannya bernilai benar, tandanya ada kita cari. Kita melihat tandanya sekarang. Kalau ke arah 0,0 lebih kecil, maka dia berlawanan di sini, berarti lebih besar. Sekarang kita cek 0,0. Cek 0,0 berarti menjadi 3 dikali 0 min 2 dikali 0 sama dengan min 6. Nah, perhatikan di sini. 3 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0, 0. Nah, 0 bagaimana hubungannya dengan negatif 6? 0 itu lebih besar dari negatif 6. Dengan demikian, karena tidak mengarah ke daerah di sini, ke arah sini, berarti tandanya menjadi 3X, berarti 3Y min 2X lebih kecil dari sama dengan min 6. Nah, tinggal dimanipulasi mana yang sesuai. Sekarang kita lihat ke jawabannya. Nah, ini soalnya kita jawabannya kita tentukan berarti menjadi 2X. Kita bisa manipulasi dari 2X berarti menjadi 2X min 3Y min 6 lebih besar dari sama dengan 0, atau jawabannya adalah yang E. Ya, yang C, maaf, lebih dari 0. Yang D, maaf, yang D. Bisa dimanipulasi dan disesuaikan saja. Baik, pastikan adik-adik mendownload Geokreasi untuk mendapatkan video pembelajaran yang lebih banyak lagi. Bagaimana caranya? Download Geokreasi. Silakan dibuka di Play Store atau Apple Store. Setelah itu, download Geokreasi yang sudah terdownload, dibuka dan akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, lihat pojok kiri atas, di sana ada jadwal KBM. Di dalamnya terdapat banyak sekali video pembelajaran yang dapat adik-adik akses. Kemudian ada tryout di TOBK. Perhatikan TOBK di sana, adik-adik bisa melakukan tryout berbasis komputer di rumah masing-masing. Nah, sekarang kenapa sih kita harus memilih GO? Apa sih keunggulan dari GO? Nah, adik-adik, dimanapun Anda berada, bimbel di GO adalah keputusan yang tepat karena pengajar yang berkualitas dan akrab. Bukti kualitasnya bagaimana? Oke, yang pertama, 41.000 lebih siswa GO diterima di perguruan tinggi negeri tahun 2019. Kemudian, 1.850 lebih siswa GO diterima di Fakultas Kedokteran. Dan 600 lebih siswa GO lulus pada STAN, Ikatan Dinas tahun 2018. Di samping itu, beberapa keunggulan GO yang lain adalah ada konsep decking. Apa sih di decking itu? Yang pertama, ada konsep decking itu mengajarkan bagaimana berpikir kreatif untuk menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat, membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, setiap orang tua dan siswa diberikan aplikasi Geokreasi untuk melihat progres perkembangan siswa selama pembelajaran. Disediakan juga grup chat kelas agar siswa bebas tanya jawab, pekerjaan rumah, tugas, dan pendalaman materi. Nah, ada gratis tambahan
belajar atau istilah TST, Tutorial Service Time, yang dapat dipesan di luar hari KBM. Kemudian selanjutnya, bahan ajar dan buku pembelajaran di GO sesuai dengan kurikulum di sekolah, jangan khawatir pokoknya. Dan SBMPTN untuk yang kelas 12. Ada TO yang berbasis cetak, bisa dicetak langsung, ada yang berbasis komputer, video kreasi, dan ada juga evaluasi prestasi belajar, jangan khawatir adik-adik. Kemudian yang selanjutnya, tersedia layanan konsultasi pemilihan jurusan dan PPDB gratis, dan setiap hari standby pokoknya di jam kerja. Kemudian yang ketiga, tersedia sistem pembayaran cash, cicil via EDC atau transfer. Tersedia juga beragam diskon-diskon menarik bila mendaftar lebih awal serta fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, berikut beberapa diskonnya ya. Ada diskon loyalitas, ada diskon siswa lanjutan. 2 tahun DGO 6%, 3-4 tahun DGO 7%, dan lebih dari 5 tahun lebih besar lagi diskonnya. Stay DGO makanya 8%. Ada juga diskon rankingan, ranking 1 20%, ranking 2 dan 3 10%, dan ranking keempat dan 5 7%. Nah, untuk April ini ada diskon. Anak kandung, guru staf, pegawai sekolah, SD, SMP, SMA, diskonnya 50%. Kemudian yang SLP yang lanjutan diskonnya 250.000. Nah, ada diskon juga untuk yang kakak beradik yang masih DGO 5%, dan diskon lunas 17%. Ya adik-adik, stay safe, stay di rumah aja, stay at home maksudnya, jaga kesehatan. Have a great day, dadah, sampai ketemu lagi.